Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ramadhani dengan NIM 3120174, Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem operasi mobile. Pengertian dan fungsi mobile OS atau sistem operasi mobile. Menurut Wikipedia, sistem operasi mobile atau sering disebut dengan istilah mobile OS merupakan sistem operasi yang digunakan untuk mengatur sistem kerja hardware atau aplikasi pada perangkat mobile yang biasa kita gunakan. Sebetulnya, mobile OS mirip dengan OS yang digunakan pada komputer atau laptop. Hanya saja, mobile OS dibuat lebih sederhana lagi. Lebih jelasnya, fungsi sistem operasi mobile yaitu menghubungkan hardware atau perangkat keras dengan user atau pengguna. Selain itu, mobile OS jugalah yang mengatur sehingga suatu aplikasi yang terinstal bisa berjalan dengan baik. Dan di sini ada the evolution of mobile operating system. Ya, di sini dilihat dari awal muncul operasi sistem mobile sampai sekarang. Ada iPhone, BlackBerry, ya. Lebih jelasnya kita next. Nah, ini macam-macam sistem operasi mobile. Yang pertama ada OS Android. Android adalah rajanya mobile OS. Android memiliki berbagai macam versi yang dimulai dari tahun 2007. Android saat ini bisa digunakan untuk berbagai macam perangkat mobile seperti smartphone, smartwatch, dan smart TV. Beberapa smartphone yang menggunakan OS Android ada Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada iOS. Nah, ini iOS ini khusus pengguna iPhone ya, dari perusahaan Apple. Sistem operasi mobile yang diciptakan oleh perusahaan Apple. Nama sebelumnya adalah iPhone OS. Sistem operasi ini khusus digunakan oleh perangkat-perangkat mobile buatan Apple, yaitu iPhone, iWatch, iPod, dan Apple TV. OS ini pertama kali dirilis pada tahun 2007 dan bersifat closed source, sehingga perangkat-perangkat dari vendor selain Apple tidak bisa menggunakan mobile OS ini. iOS berada di urutan kedua dari Android dari sisi penggunaannya saat ini. Oke. Lalu selanjutnya ada kaiOS. Ya, mobile OS ini dibangun dari reruntuhan Firefox OS yang merupakan OS untuk perangkat mobile, namun telah dihentikan karena alasan ingin fokus terhadap perangkat smart TV. Wah. kaiOS bisa di bidang versi baru dari Firefox OS, di mana mobile OS ini lebih ditujukan untuk fitur phone. Contohnya Nokia versi B110 ya, atau bisa disebut Nokia pisang ya, warnanya kuning. Tapi tidak hanya Nokia, vendor lain yang menggunakan OS ini yaitu Doro, Micromax, dan Bullet ya, mungkin dari kita agak asing karena jarang. Meskipun kaiOS kalah pamornya dari Android dan iOS, namun Google melihat jika kaiOS memiliki peluang yang cukup bagus untuk ponsel fitur dan mendukung OS ini dengan menyuntikkan dana sekitar 134 miliar. Ya, lumayan ya. Nggak kebayang itu duitnya. Oke. Lanjut ada BlackBerry OS. Ya, ini dulu saya pernah pakai ini waktu zaman sekolah ya, SMP. Mobile OS ini diciptakan oleh perusahaan RIM atau Research in Motion yang berasal dari Kanada. Ibu rumah tangga, pembisnis, pelajaran, dan pengguna lainnya sangat bangga jika menggunakan ponsel pintar ini. Hal ini dipicu karena ada satu aplikasi yang populer pada masanya. Sekarang ya kayaknya udah nggak ada. Dan sangat menarik untuk dipakai, yaitu BlackBerry Messenger atau biasa kita sebut BBM. BlackBerry mulai ditinggalkan oleh pengguna setelah boomingnya ponsel Android dan iOS ya, tentu saja karena Android dan iOS ya lebih wah lah seperti itu. Oke, next ada Windows Phone. Saya juga dulu pernah pakai nih Windows Phone. Sistem operasi mobile yang diciptakan oleh perusahaan Microsoft. Meskipun saat ini masih ada smartphone yang masih menggunakan OS Windows Phone, namun perusahaan Microsoft akan menghentikan seluruh update-nya. Bahkan perusahaan Microsoft pun menyarankan agar para pengguna smartphone ber-OS tersebut
untuk beralih ke smartphone dengan OS Android atau iOS. Wah, sangat disayangkan ya. Padahal dulu Microsoft dan Nokia telah bekerja sama untuk mencoba keberuntungan di pasar-pasar smartphone. Selanjutnya ada Symbian. Symbian dikembangkan oleh perusahaan bernama Symbian Ltd. OS ini dirancang untuk perangkat mobile. Masih ingat dengan Nokia N series? Ya, saya dulu pernah pakai ya. Nah, ponsel-ponsel tersebut menggunakan sistem operasi ini. Selain ponsel Nokia, beberapa vendor ponsel seperti Samsung, LG, dan Sony Ericsson juga menggunakan OS Symbian. Ya, ini jadul banget lah. Saat itulah puncak kejayaan Symbian berlangsung. Untuk selanjutnya ada Tizen OS. Sistem operasi ini dikembangkan oleh perusahaan Samsung. Dengan adanya Tizen, mereka berharap bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap OS Android besutan Google. Ya, untuk selanjutnya ada Fuchsia OS. Google sebagai perusahaan induk dari OS Android saat ini ternyata sedang mengembangkan OS untuk masa depan. Yang bisa jadi ini adalah penerus dari OS Android. Wih, mantap nih Google. Fuchsia merupakan OS yang mampu berjalan di perang mobile seperti smartphone, tablet, dan laptop. Menurut Bloomberg, Fuchsia dibuat oleh Google untuk menyatukan seluruh perangkat-perangkat besutannya di bawah satu OS saja. Artinya smartphone, laptop, speaker yang merupakan produk Google akan menggunakan OS Fuchsia. Wah, kayaknya OS Android ini nanti bakalan hilang nih, kayak BlackBerry iOS ya. Akan digantikan oleh OS Fuchsia ini nih. Tapi keren kayaknya. Menurut rumor, OS ini baru akan diluncurkan untuk perangkat mobile pada tahun 2024. Wah, gak sabar nih pengen coba nih. Ya, selain sistem operasi di atas, ada juga mobile OS yang lebih dulu hadir seperti Bada OS, Web OS, Palm, dan lain-lain. Ada banyak sebenarnya. Ya, mungkin ini saja penjelasan sistem operasi mobile dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.